Di awal film terlihat sebuah keluarga yang dikepalai oleh Baiji atau lebih disebut dengan Ramcharan yang merupakan seorang pria yang sangat kaya raya dan tinggal di sebuah kota di Bihar bersama ibu dan saudara laki-lakinya. Ram sedang mengadakan sebuah pesta besar-besaran di rumahnya untuk merayakan di mana Vedan akan melangsungkan sebuah pernikahan. Yang di saat itu ia sedang menunggu saudara laki-lakinya yaitu Vedan yang sedang pergi ke Delhi. Dan akan kembali beberapa hari lagi yang mana Vedan akan menikah dengan Mitali, seorang gadis yang sangat cantik. Ram terus-menerus berhubungan dengan Vedan hingga sampai di sebuah stasiun kereta api di Delhi untuk memastikan agar Vedan tiba di stasiun dengan selamat. Sementara itu seorang pria bernama Chandraban yang merupakan anak seorang pria kaya raya bernama Abhimanyu sedang mengendarai kendaraan bersama teman-temannya dalam keadaan mabuk. Yang mana di saat itu Chandraban mengendarai mobil dengan ugal-ugalan yang membuat kendaraannya tidak sengaja menumbur seekor anjing yang melintas di jalanan pada saat itu. Namun Chandraban merasa tidak bersalah melainkan masih terlihat sangat happy-happy aja. Di rumahnya Ram terlihat pesta berjalan dengan sangat lancar-lancar aja, di mana Ram dan Mitali menari dan bernyanyi bersama keluarga dan juga tamu undangan yang lainnya. Di saat itu Ram seketika teringat dengan saudara laki-lakinya yang hampir tiba di sebuah stasiun Delhi. Ram kemudian menghubungi kembali Vedan demi keselamatannya saat di dunia luar. Namun di saat itu Vedan tidak sama sekali mengangkat teleponnya dan Ram sangat cemas sekali pada saat itu. Di sisi lain terlihat Abhimanyu sedang menyandera 3 orang yang telah mencoba ikut campur dalam urusan Abhimanyu. Di saat itu Abhimanyu mendapatkan surat dari kejaksaan bahwasanya Abhimanyu memang benar-benar bersalah. Yang mana gara-gara mereka bertigalah perbuatan jahat Abhimanyu terlihat dan menjadi buronan polisi. Salah satu gadis yang merupakan anak buah mereka telah memberontak dan menghina Abhimanyu. Bahwasanya Abhimanyu memang bersalah namun tidak ingin mengakui kesalahan yang ia perbuat. Dan kini malah menyandera dan ingin mencelakai orang yang tidak bersalah seperti mereka bertiga. Sontaklah pada saat itu Abhimanyu sangat kesal dengan gadis yang akhirnya Abhimanyu membacok gadis tersebut dengan amarah yang sangat membara. Keesokan harinya saudaranya Ram menghubungi dengan perkataan yang khawatir. Saudaranya itu kemudian mengatakan bahwa ia tidak melihat sama sekali Vedan di stasiun kereta api di Delhi. Sementara itu ia juga tidak bisa menghubungi Vedan dikarenakan Vedan tidak mengangkat teleponnya. Sontak Ram sangat panik ketika mendengar kabar buruk yang telah terjadi. Seketika Ram langsung menghubungi Vedan dengan nomor lainnya namun tidak juga diangkat. Namun tak lama kemudian Ram mendapat sebuah panggilan dari saudaranya yang ada di Delhi. Pada saat itu Ram dikabarkan bahwa Vedan berada di rumah sakit akibat kecelakaan. Sontak Ram merasa tambah khawatir setelah mendengar kabar buruk yang ia dengar tersebut. Ram kemudian mengajak 2 anak buahnya untuk ikut terbang ke Delhi agar mereka bisa membantunya. Setelah itu mereka langsung bergegas ke Delhi dengan secepat mungkin untuk melihat keadaan Vedan. Sesampainya mereka di kota Delhi, Ram langsung dihadapkan dengan seorang polisi sipil bernama Magan. Magan kemudian mengatakan bahwa Vedan sedang menyeberang jalan dalam keadaan yang sangat mabuk berat. Yang akhirnya Vedan tertabrak oleh sebuah mobil yang tidak sengaja menabrak dirinya. Ram sangat tidak mempercayai cerita itu karena Ram tahu bahwa Vedan bukanlah seorang yang pecandu dengan sebuah narkoboy ataupun minum-minuman yang beralkohol yang dapat memabukkan dirinya. Melainkan Vedan itu adalah anak yang sangat baik dan tidak suka melakukan hal-hal yang buruk yang telah diberitakan tersebut. Sontak Magan tetap ngotot bahwa Vedan telah mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Namun di saat itu nyawa Vedan sudah tidak bisa tertolongkan lagi melainkan Vedan sudah tewas. Ram kemudian mengajak Magan beserta semuanya untuk pergi melihat mayatnya Vedan. Sesampainya di rumah sakit mereka kemudian langsung bergegas ke ruangan pendingin mayat karena Vedan telah diotopsi terlebih dahulu. Di saat itu Ram tidak ingin melihat mayat Vedan karena ditakutkan Ram akan pingsan seketika setelah melihat jasadnya si Vedan. Namun teman-teman Vedan mengatakan bahwa yang di dalam ruangan pendingin itu bukanlah Vedan. Seketika Ram langsung berpikir dengan 2 orang pria yang berpapasan dengan dirinya, sembari membawa mayat di saat Ram dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan pendingin itu. Spontan Ram langsung mengajak yang lainnya untuk mengejar 2 orang itu. Di sisi lain 2 orang itu telah membawa mayat Vedan ke ruangan pembakaran mayat
yang ternyata itu adalah Abimanyu bersama putranya Candraban yang telah membawa mayatnya Vedan. Yang di saat itu muka Candraban terdapat sebuah luka bakar yang cukup besar. Mereka berdua kemudian memasukkan mayat Vedan ke dalam kobaran api yang biasa digunakan untuk membakar mayat. Setelah itu mereka berdua pergi dari rumah sakit itu karena pekerjaan mereka sudah selesai. Tak lama kemudian, Ram dan yang lainnya tiba di tempat tersebut dengan melihat mayat Vedan yang sudah terbakar. Seketika itu, Ram langsung shock setelah melihat mayatnya Vedan yang sudah terbakar dalam kobaran api. Ram kemudian memegang abu mayat Vedan dengan menangis, tidak menyangka dengan apa yang telah ia lihat. Dan di saat itu pun hati Ram sangat hancur karena Vedan sangat berarti sekali dalam kehidupan dirinya. Itu मैंने घर में लगवाना है, आप पीछे खेत में लगवाइयो. Sementara itu pernikahan Vedan dengan Mitali akan digagalkan karena Vedan tidak akan pernah melaksanakan pernikahannya itu. Dan setelah itu Ram hanya bisa pasrah menerima segalanya dan akan memberitahu seluruh keluarganya. Setelah itu Ram dan yang lainnya pergi ke tempat kejadian. Di dalam mobil, Ram masih saja memikirkan Vedan yang sangat disayanginya sejak Vedan masih bayi, di mana Ram yang telah mengurus Vedan seperti mengganti popok dan juga menidurkannya pada saat masih bocil. Maka dari itu, Ram ingin sekali mengetahui perilaku di balik kecelakaan tersebut karena Ram ingin mengetahui penyebabnya. Sesampainya Ram di tempat kejadian di mana tewasnya Vedan, teman-teman Vedan kemudian menghampiri Ram dan sepertinya ingin memberitahu sesuatu yang sangat penting. Mereka kemudian memberitahu Ram yang sebenarnya tentang kematian Vedan, di mana Vedan telah dibunuh oleh putranya Abimanyu yang merupakan orang yang kaya raya yang mendapatkan hasil kekayaannya dari barang-barang haram dan juga ilegal, yaitu Candraban Singh. Di waktu itu Vedan dan 3 temannya sedang jalan di pinggir jalanan sembari beristirahat sebentar, karena Vedan sebentar lagi akan bergegas naik ke dalam kereta untuk menuju pulang ke rumahnya. Sementara itu, salah seorang pria yang merupakan temannya Candraban tiba-tiba mengambil makanan yang telah mereka pesan. Memesan makanan tersebut terlebih dahulu dari mereka. Seketika itu temannya Vedan merebut kembali makanan tersebut karena memang milik mereka. Di samping itu Vedan berusaha memisahkan mereka berdua karena mereka hampir saja bergaduh, yang kemudian hanya mempermasalahkan makanan yang tidak seberapa itu. Vedan kemudian membiarkan temannya Candraban mendapat makanan tersebut. Namun temannya Vedan masih tidak terima yang akhirnya mereka membuat sebuah kegaduhan di tempat yang ramai itu. Vedan berusaha memisahkan mereka namun ia malah dihalangi oleh Candraban. Dengan tidak sengaja, Vedan telah mendorong Candraban hingga wajahnya tersungkur ke dalam wajan yang memiliki minyak yang sangat panas, sehingga sebagian wajah Candraban terdapat luka bakar yang sangat besar. Candraban kemudian menghubungi temannya untuk membantu mereka sembari mengendarai sebuah mobil. Dan dengan baik hati Vedan berniatan ingin membantu Candraban. Namun Candraban malah menendangnya hingga terpental dan tertabrak mobil sehingga Vedan terkapar kesakitan di tengah jalanan. Candraban kemudian mengambil alih mobil tersebut kemudian melindas kedua kaki Vedan dengan mobil yang ia kendarai. Sehingga Vedan lemas dan tak berdaya dengan mengeluarkan darah yang sangat cukup banyak sekali pada saat itu. Dan tak lama kemudian Vedan akhirnya tewas di tempat tersebut. Di sisi lain, Mitail mendapat kabar dari anak buah Ram bahwa Vedan sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Sontak, kehancuran di hatinya Mitali langsung bergejolak, tidak teratur karena ia gagal menikah dengan Vedan. Yang mana Mitali dan Vedan sudah menjalin perasaan cukup lama sekali, yang kini mereka akan menjalankan sebuah pernikahan karena mereka sudah menganggap hubungan mereka sudah pas sekali. Namun kini impian tersebut berubah total dan tak akan pernah terjadi untuk selama-lamanya, yang akhirnya Mitali hanya bisa menerima apa yang telah diuji pada kehidupan dirinya. Beberapa minggu lalu terlihat Vedan berpamitan dan meminta restu terhadap ibunya, yang mana ia akan pergi ke Delhi untuk menyelesaikan tugas kampus bersama juga teman-temannya. Di saat itu Vedan berangkat dengan menggunakan sebuah jaket berwarna hijau muda yang telah dibelikan oleh Ram. Setelah itu Vedan berangkat dengan diselimuti keceriaan dan senyuman yang sangat manis. Namun kini Ram yang telah kembali ke rumah dengan diselimuti kesedihan dan dendam yang sangat mendalam. Ram kemudian menunjukkan sebuah kuil kecil yang berisi abu bakaran mayatnya Vedan
kepada ibunya tercinta. Seketika itu Ram langsung ditampar oleh ibunya karena Ram tidak melakukan apapun untuk membalas kematian Vedan. Ram kemudian mengatakan bahwa Vedan tewas dikarenakan ditabrak oleh seorang kaya raya yang bernama Chandraban. Ibunya kemudian menghasut Ram untuk membunuh orang-orang tersebut yang telah membunuh Vedan sebagai balas dendam terhadap kematian Vedan yang sangat berarti dalam keluarga mereka. Dan setelah itu mereka semua melakukan upacara adat di mana mereka akan menguburkan abu tersebut ke dalam sungai. Yang di saat itu Ram melihat rohnya Vedan yang berterima kasih serta meminta maaf kepada Ram. Yang akhirnya Ram telah mengumpulkan semua niatnya untuk membunuh Abhimanyu beserta putranya yaitu Chandraban. Beberapa hari kemudian Ram membuka sebuah ruangan untuk mengambil skop yang akan digunakan oleh dirinya. Di saat itu ramai sekali sebagian orang kampung berdatangan ke rumah Ram, di mana mereka akan membantu Ram dan keluarganya untuk menegakkan sebuah keadilan. Bahwasanya Vedan benar-benar tidak bersalah dan orang yang telah membuatnya seperti itu harus diberi sebuah pelajaran. Sementara itu ibunya Ram telah kemudian membuka sebuah kotak yang berada di depan sebuah patung yang dijadikan sebagai bala bantuan jikalau ada salah seorang warga desanya mendapat sebuah masalah. Ibunya kemudian mengambil sebuah lambang yang menjadi simbol meminta bala bantuan, yang mana ibunya telah memerintahkan anak buahnya Ram untuk menunjukkan kepada para polisi, menteri dan yang lainnya. Seketika itu mereka kaget dan langsung bertindak karena ada yang meminta bantuan. Sementara itu dua orang itu juga mengumumkan dengan berkeliling kampung. Sontak orang-orang yang di kampungnya itu langsung menutup kedai dan rumah mereka. Kemudian mengambil senjata mereka untuk membantu Ram dalam menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Setelah itu Ram kemudian pergi ke gudangnya untuk mengambil mobil jeep yang sudah lama ia simpan. Ram kemudian mengumpulkan semua keberanian untuk membalaskan dendam saudara laki-lakinya yaitu Vedan. Di saat itu ia berangkat bersama orang-orang desanya yang sangat siap membantu dirinya. Setelah mereka sampai di Delhi, Ram dan orang-orang desanya telah menculik salah seorang anak buahnya Abhimanyu. Ram kemudian meminta penjelasan terhadap pria tersebut untuk mengenai kematian Vedan yang di saat itu ia telah tewas sangat mengenaskan yang dilakukan oleh Chandraban. Namun di saat itu pria tersebut tidak mengetahui apapun tentang kematian Vedan, melainkan anak buahnya itu hanya bisa membantu dengan menghubungi Abhimanyu, dikarenakan bisa jadi Abhimanyu mengetahui semua hal kejadian tentang kematian Vedan. Yang di waktu itu mayatnya telah mereka bakar tanpa sepengetahuan keluarganya. Ditakutkan mereka marah kemudian datang bersama polisi untuk menjebloskan Abhimanyu dan Chandraban ke dalam penjara. Tak lama kemudian anak buahnya itu menghubungi Abhimanyu, yang mana ia hanya ingin mengabarkan bahwa ia sedang disandra oleh saudara laki-lakinya Vedan, yaitu si Ram. Anak buahnya itu kemudian mengatakan bahwa Ram ingin meminta keadilan terhadap kematian saudaranya tersebut. Sontak Abhimanyu menyepelekan hal tersebut karena menurut Abhimanyu dirinya dan putranya tidaklah bersalah, melainkan Vedanlah yang sepenuhnya bersalah dalam kejadian kemarin itu yang hampir membuat Abhimanyu sangat kesal. Amcaran kemudian mengobrol dengan Chandraban, kemudian mengatakan, "Apakah kau yang namanya Chandraban? Yang pastinya kau ingin mencari mati denganku, dan aku akan datang ke rumahmu untuk menghabisimu, wahai Chandraban," ucap Ramcaran. Seketika itu tangan kanan Abhimanyu langsung terkejut setelah mendengar suara Ramcaran yang mana pada saat itu Ram adalah orang yang sangat bengis. Yang di saat itu tangan kanannya juga mengatakan bahwa Ram adalah orang yang sangat mengerikan, yang pastinya Chandraban tidak akan mampu melawan Ram maupun mengerahkan puluhan anak buah. Sontak Abhimanyu merasa sangat ketakutan karena ia tidak ingin mati terlebih dahulu. Sementara itu Chandraban tidak takut sama sekali dan malah menantang Ram, di mana ia akan menunggu kedatangannya ke rumah Chandraban. Keesokan harinya, anak buahnya Chandraban memberitahukan Chandraban bahwa di luar gerbang terlihat ada sekumpulan orang-orang membawa senjata tajam sedang menuju rumahnya. Namun Chandraban memberitahu anak buahnya itu untuk santuy dan biarkan orang-orang tersebut masuk ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian orang-orang itu pun masuk ke kawasan rumahnya Chandraban dan dipimpin oleh Ram. Dengan mengendarai sebuah mobil jeepnya, Ram telah sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Abhimanyu. Ram kemudian menemui Abhimanyu yang sudah menunggunya di ruang tamu. Ram kemudian meminta maaf kepada Abhimanyu karena kedatangannya itu mungkin saja telah mengganggu ketenangannya.
Sementara itu ia juga telah membawa banyak orang yang ingin mendemo Abimanyu, yang mana Ram dan orang-orang desanya tidak suka dan ingin meminta keadilan terhadap kematian Firdan. Di samping itu, salah satu anak buahnya Abimanyu sedang video call dengan Chandraban, kemudian mengarahkan kameranya ke arah Ram yang sedang mendemo ayahnya Abimanyu. Awalnya, Ram meminta keadilan terhadap Abimanyu karena semua itu adalah ulah putra Chandraban. Namun Abimanyu menolaknya secara mentah-mentah. Kemudian mengatakan bahwa itu bukanlah kesalahan putranya, melainkan kesalahan Firdan. अहंकारी भी बहुत है हम यहाँ हमारे सामने खड़े होकर हमसे बात कर रहे हो. Firdan kemudian mengancam Abimanyu, yang mana ia sendirilah yang akan mencari sebuah keadilan tersebut, walaupun harus membuat Abimanyu dan Chandraban harus mati di hadapannya. Dan setelah itu Ram pergi dengan penuh keyakinan bahwa ia bisa mendapatkan itu semua demi membalaskan dendam terhadap kematian Firdan yang telah meninggalkan banyak kenangan yang sulit untuk dilupakan. Dan setelah itu Ram dan orang-orang desanya pergi dari rumah Abimanyu karena ucapan Ram hanya sia-sia saja. Melainkan Ram harus melakukan sebuah tindakan yang membuat Abimanyu bisa mengerti sebuah keadaan. Di sisi lain, terlihat Mitali dan ibunya sedang memikirkan tentang kematian Firdan yang sangat mengenaskan, yang mana pernikahan Firdan dan Mitali telah digagalkan dan tidak akan pernah terjadi. Mitali masih tetap tegar dalam menghadapi dan menerima nasib buruk yang telah menimpa dirinya. Sementara itu, ibunya telah memerintahkan Mitali untuk membantu membalaskan dendamnya Firdan. Yang sudah dibilang Firdan adalah anak yang sangat baik hati dan hampir menjadi calon suaminya Mitali. Maka dari itu, Mitali terus membantu Ram dalam membalaskan dendam dengan membunuh orang yang telah membuat Mitali menjadi menderita dan telah merenggut kebahagiaan Firdan dan juga Mitali. Yang akhirnya Mitali akan mencoba untuk membantu Ram demi Firdan, walaupun harus mati dalam pertarungan karena cintanya itu sangat tulus dan sehidup semati. Keesokan harinya terlihat Chandraban sedang pergi keluar rumah, ingin pergi ke sebuah tempat untuk berlibur. Di saat itu Abimanyu tidak menemaninya karena ia pergi bersama teman-temannya dan beberapa anak buah untuk berjaga-jaga karena ditakutkan Ram tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap dirinya. Sementara itu salah satu anak buahnya Abimanyu yang sedang bersekongkol dengan Ram telah menghubungi Ram bahwa Chandraban akan pergi keluar rumah. Namun ia dijaga oleh beberapa anak buah yang lumayan kuat yang akan selalu menjaga Chandraban. Setelah itu Ram langsung tancap gas untuk mengejar Chandraban karena itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Di pertengahan jalan, Ram berusaha mengejar mobilnya Chandraban agar bisa menghadangnya. Seketika semua rencananya berubah ketika seorang pria botak telah menghadang mobil Chandraban terlebih dahulu. Yang mana Chandraban sepertinya mempunyai masalah terhadap pria botak tersebut. Pria botak itu kemudian menembaki Chandraban lalu mengejarnya karena ingin membunuhnya. Namun naasnya Chandraban malah terjatuh di hadapan Ram yang sedang menjadikannya sebagai seorang buronan. Ram kemudian memerintahkan pria botak itu agar tidak usah lagi mengejar-ngejar Chandraban karena kini Chandraban sudah menjadi miliknya dan sebagai target utamanya. Namun pria botak itu tetap menolak permintaannya Ram karena Chandraban adalah miliknya juga dan akan telah menjadi buronannya sejak lama. Tak lama kemudian sebuah mobil putih menghampiri mereka semua, yang ternyata itu adalah Abimanyu yang sudah mengetahui bahwa Ram pasti sedang mengincar putranya. Sementara itu pria botak itu langsung menghampiri Abimanyu, yang ternyata pria botak itu adalah anak buahnya, yang mana Abimanyu telah menjebaknya. Dikarenakan Abimanyu sudah mengetahui semua rencananya Ram, dan salah satu anak buahnya juga telah bersekongkol dengan dirinya. Tiba-tiba saja Chandraban langsung menusukkan sebuah pisau ke badannya Ram, yang kemudian membuat Ram merasa kesakitan. Namun Ram masih tetap tegar walaupun ia terluka sekalipun. Abimanyu kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Ram di depannya juga. Abimanyu tidak ingin tinggal diam, yang akhirnya Abimanyu langsung menembak Ram dengan senapannya. Seketika itu Ram langsung terpental lalu terjebur ke dalam sebuah sungai. Tak lupa Abimanyu dan anak buahnya terus menembaki Ram walaupun sudah terjebur ke dalam sungai, karena mereka tidak menginginkan Ram hidup dan mengusik kehidupan Chandraban. Beruntungnya Ram berhasil diselamatkan oleh dua temannya saat di sungai tadi, yang di saat itu Ram telah dibawa ke sebuah bangunan tua di tengah hutan agar Abimanyu tidak bisa menemukan mereka. Temannya Ram kemudian menghubungi Mitali karena mereka kini dalam keadaan yang sangat darurat, di mana Ram sedang dalam bahaya, telah terkena sebuah luka tembakan di bagian sekujur tubuhnya. Sementara itu mereka sedang berusaha untuk mengeluarkan peluru-peluru tersebut dari tubuhnya. Sontak Mitali terkejut karena Ram
adalah calon kakak iparnya dalam masalah yang sangat besar. Dan kini mereka membutuhkan Mitali dan ibunya Ram untuk membantu menjaga Ram yang sedang terluka. Mitali kemudian memutuskan untuk pergi ke sana di malam itu juga. Sementara itu, Abhimanyu dan Chandraban telah mengutus anak buahnya dan beberapa orang untuk mencari-cari Ram, beserta ibunya yang pastinya datang karena Ram dalam keadaan terluka parah. Terlihat orang-orang tersebut menelusuri ke seluruh desa dan rumah sakit yang berada di Delhi untuk menemukan Ram yang sedang jadi bahan buronan mereka karena ia sangat mematikan sekali. Namun setelah mencari-carinya, mereka tidak kunjung menemukannya juga, melainkan hanya membuang-buang waktu saja. Yang mana Abhimanyu dan Chandraban merasa sangat kesal karena mereka tidak menemukannya. Di sisi lain, terlihat Mitali sedang berada di rumahnya untuk mengemas-ngemas pakaiannya. Namun di saat itu, kedua orang tuanya menasihati Mitali agar tidak ikut campur dengan orang yang berbau pertarungan. Karena dikhawatirkan Mitali akan mengalami sebuah kecelakaan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Tetapi Mitali bersikeras untuk tetap berangkat ke sana juga. Ketika itu Mitali membawa sebuah senjata yang telah lama disembunyikannya untuk membasmi orang-orang yang telah membuat Vedan tewas. Setelah itu Mitali dan ibunya Ram akhirnya tiba di sebuah persembunyian. Sementara itu orang suruhannya Chandraban telah mengetahui bahwa itu adalah ibunya Ram melalui sebuah foto yang telah diberikan Chandraban. Orang tersebut kemudian mengikuti mereka, melihat bahwa Ram berada di tempat tersebut. Orang itu kemudian menghubungi asistennya Abhimanyu kemudian mengatakan bahwa ia sudah menemukan tempat persembunyiannya Ram yang bertempatan di tengah hutan bersama ibunya dan seorang gadis. Sontak Abhimanyu langsung memerintahkan anak buahnya untuk datang ke lokasi tersebut agar mereka cepat-cepat bisa menangkap Ram. Dengan itu rasa khawatir terhadap putranya Chandraban sudah menghilang. Di malam harinya terlihat anak buahnya Abhimanyu sudah sampai di tempat persembunyiannya Ram. Tetapi mereka tidak menemukan satu orang pun yang berada di tempat tersebut. Yang ada hanyalah sebuah peralatan dan obat-obat yang telah digunakan oleh mereka untuk menyembuhkan lukanya Ram. Sementara itu Mitali dan ibunya Ram sudah membawa pergi Ram dari tempat persembunyian itu, di mana mereka telah mengubah mobil ambulan dengan mengganti stiker mobil tersebut, yang di saat itu mereka telah membawa Ram ke sebuah rumah sakit untuk mengobati luka yang terdapat di tubuhnya Ram. Di saat di rumah sakit, Ram meminta bantuan kepada Mitali agar ia bisa membantu Ram dalam membalaskan dendam Vedan kepada Abhimanyu dan juga Chandraban. प्रशांत हमारे मन मस्तिष्क हम आपसे फिर भी कह रहे हैं. Mitali kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat siap karena dirinya juga ingin menegakkan sebuah keadilan, yang mana Abhimanyu malah tidak mengakui sebuah kesalahannya. Mitali rela mati demi dendam Vedan terbalaskan. Dengan itu Mitali akan menjadi sangat tenang. Di sisi lain terlihat Abhimanyu memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengirim barang-barang haram yang dijual secara ilegal, yang mana Abhimanyu telah melupakan pencarian Ram yang masih menjadi buronan Abhimanyu. Melainkan Abhimanyu lebih mementingkan bisnisnya itu yang lebih menguntungkan bagi dirinya daripada harus mencari-cari Ram yang tiba-tiba datang dan ingin mencari masalah saja. Di malam itu Mitali membawa Ram ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman warga, yang di saat itu Ram sudah lumayan pulih dari luka-luka tembak yang terdapat di sekujur tubuhnya. Namun di malam itu beberapa orang telah tiba di tempat tersebut yang ternyata itu adalah anak buahnya Abhimanyu. Seketika itu Mitali langsung terbangun dari tidurnya, kemudian dengan sigap menyembunyikan Ram di tempat yang sangat aman. Mitali kemudian langsung mengambil senapan yang telah ia bawa untuk berjaga-jaga. Mitali adalah seorang penembak handal yang di waktu itu telah meraih sebuah juara hingga tingkat internasional. Terlihat Mitali telah menembaki orang-orang tersebut dengan keahlian yang ia punya. Ia melakukan itu demi bisa melindungi Ram yang belum terlalu sehat. Namun di saat itu Mitali telah dipukul oleh salah satu anak buah Abhimanyu dari arah belakang, yang kemudian membuat Mitali terjatuh seketika. Pria tersebut kemudian ingin menusuk Mitali dengan kayu runcing yang telah ia gunakan untuk memukul Mitali. Beruntungnya Mitali telah diselamatkan oleh Ram yang terpaksa bangkit dari rasa sakit yang telah dideritanya. Di sisi lain ibunya Ram sedang memandangi pemukul kriket yang sering digunakan oleh Vedan di waktu kecil, yang mana Vedan telah meninggalkan banyak kenangan di balik pemukul bola kriket tersebut. Di samping itu ibunya Ram merasa sangat sedih sekali karena Vedan telah tewas dengan sangat mengenaskan, yang padahal sangat berarti sekali dalam kehidupan sang ibu tercinta. Ibunya kemudian menghanyutkan pemukul bola kriket itu ke sungai sembari berdoa agar Vedan bisa tenang di alam sana, yang saat ini Ram serta Mitali sedang membalaskan dendamnya kepada Abhimanyu dan juga Chandraban. Beberapa hari kemudian Chandraban bersama anak buahnya sedang memasukkan barang-barang haramnya ke dalam gerbong kereta yang nantinya akan dikirimkan ke pelanggan setia yang telah memesannya.
Namun di saat itu Chandraban merasa aneh karena di area tersebut tiba-tiba mengeluarkan sebuah percikan-percikan api dari atas gerbong yang pastinya ada sebuah konsleting. Yang ternyata penyebabnya adalah Ram yang telah melakukannya agar gerbong tersebut tidak bisa bergerak. Ram kemudian turun untuk menghabisi anak buahnya dengan kekuatan yang telah ia kumpulkan. Terlihat Ram telah menghabisi semua anak buahnya beserta Chandraban sekalipun. Yang di saat itu Ram telah mendapatkannya lalu membantainya hingga tak berdaya lagi. Setelah itu Ram membawa Chandraban ke sebuah perlintasan kereta api, yang mana ia telah meletakkan Chandraban agar dilindas oleh kereta api. Sebagai balasan yang pantas karena di saat itu Vedan telah dilindas oleh mobilnya hingga tewas. Chandraban kemudian memberikan ponselnya kepada Ram yang di saat itu ibunya ternyata telah disandra oleh Abhimanyu. Sementara itu ibunya telah diikat dan diletakkan di tengah-tengah kobaran api yang sangat besar. Ram kemudian membawa Chandraban bersamanya agar Abhimanyu mau diajak tukaran saja dengan ibunya. Ram akhirnya tiba di tempat tersebut bersama Chandraban yang disangkutkan di depan mobilnya. Ram kemudian menerabas masuk ke dalam kobaran api itu, kemudian menyelamatkan sang ibu tercinta dan meninggalkan Chandraban di dalamnya. Yang di saat itu telah terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat, namun Chandraban berhasil selamat dari ledakan tersebut. Ram kemudian berusaha melindungi ibunya dari tembakan-tembakan yang telah dilontarkan oleh Abhimanyu dan anak buahnya dengan sangat cepat. Beruntungnya Mitali datang untuk membantu mereka yang di saat itu Mitali telah menembaki anak buahnya Abhimanyu. Sementara itu Ram berusaha membawa kabur ibunya dari incaran Abhimanyu dan anak buahnya itu. Setelah itu Ram dan Mitali dengan sekuat tenaga telah membantai mereka semua, yang mana mereka harus bertarung satu mengalahkan puluhan anak buahnya Abhimanyu, yang hampir saja mereka berdua kewalahan karena tidak kuat melawan mereka sendirian. Beruntungnya berhasil mengalahkan mereka demi membalaskan dendam Vedan yang sangat menyakitkan sekali. Setelah itu Ram harus berhadapan dengan Abhimanyu dan Chandraban yang ingin membunuh Ram. Sementara itu Ram mengingat kembali di mana ia melihat arwahnya Vedan yang meminta tolong kepada dirinya. Seketika itu Ram langsung menghabisi Abhimanyu dan Chandraban dengan menggunakan besi panas yang telah membuat Chandraban terlempar ke sebuah gerobak, sedangkan Abhimanyu telah disangkutkan oleh Ram ikut di depan gerobak tersebut. Ram kemudian dengan sekuat tenaga mendorong gerobak tersebut masuk ke dalam kobaran api itu, yang akhirnya mereka kedua pun tewas di dalam kobaran api itu sebagai balas dendam yang telah Ram lakukan. Dan setelah itu mereka hidup aman dan juga damai bersama keluarganya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Baiji 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.